Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi black box testing pada sistem informasi akademis Subara Jaya dengan menggunakan PHP dan MySQL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Ulung Setiawan dengan NPM 2017 1022 5268. Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu syarat bagi sebuah lembaga pendidikan yang menjamin keamanan, kecepatan akses data. Dalam hal ini, terutama lembaga pendidikan seperti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memanfaatkan teknologi ini. Di sini kami akan melakukan uji fungsi yang ada di sistem informasi Bhayangkara Jakarta Raya. Metode dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menguji semua fungsi dari setiap perintah yang ada, menggunakan cara observasi, studi, perpustakaan, dan wawancara. Kemudian dilakukan analisis data terhadap berbagai menu yang ada. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box. Rumusan masalah. Uraian yang ada pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara mempermudah mahasiswa mengurus data KRS? Batasan masalah. Mahasiswa dapat mengakses menu KRS semester berjalan. Mahasiswa dapat mencetak data KRS pada semester yang diinginkan. Signifikan penelitian. Mempercepat proses pengujian sistem informasi akademik di Universitas Bhayangkara. 2. Mempermudah pengurusan pengelolaan data mahasiswa Bhayangkara. Metode pengujian. Metode pengujian kita menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah adanya problem pengelolaan data mahasiswa secara manual, mempersiapkan alat bantu yang diperlukan, menerjemahkan diagram alir program ke dalam bahasa pemrograman PHP. 4. Menguji program. Pengujian sistem. Pengetesan sistem dilakukan dengan memeriksa kekompakan antara komponen sistem yang diimplementasikan. Tujuan utama dari pengetesan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tahap yang dilakukan sebagai berikut. Mekanisme pengujian. 1. Pengetesan program aplikasi dengan cara menjalankan aplikasi. 2. Pengetesan pemasukan data, perubahan data, dan penghapusan data. 3. Pengetesan terhadap fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman apakah berfungsi dengan baik. Hasil yang didapat. Sistem informasi akademik Ubara Jaya sekarang sesuai usulan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Gambar pertama ini adalah teknik pengujian white box testing. Kesalahan program yang mungkin terjadi diklarifikasi menjadi 3 macam, yaitu kesalahan bahasa atau kesalahan penulisan, atau kesalahan gramatikal adalah kesalahan dalam penulisan kode program yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki karena browser akan memberitahu letak dan sebab kesalahan waktu program dijalankan. 2. Kesalahan waktu. Kesalahan waktu adalah kesalahan waktu executable program dijalankan. Kesalahan ini menyebabkan program berhenti sebelum
selesai pada saatnya, karena browser menemukan kondisi yang belum dipenuhi yang tidak dikerjakan. Kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki, karena browser akan memberitahu letak kesalahan waktu program dijalankan. 3. Kesalahan logika adalah kesalahan logika pada program yang dibuat. Kesalahan seperti ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahan dan tetap akan diperoleh hasil dari progres, tapi hasilnya salah. Pada gambar ini kita akan melakukan teknik pengujian testing. Pengujian tahap input data. Mekanisme pengujian melakukan pencocokan data terhadap mekanisme input data ke dalam database, meliputi kemampuan terhadap pembacaan tipe-tipe data yang tidak tepat pada saat proses input data. Sedangkan apabila proses simpan data berjalan dengan lancar, maka muncul pesan data berhasil. Adapun komponen input diuji adalah input user dan password mahasiswa. Hasil yang diperoleh, proses input berjalan lancar kecuali kesamaan kode yang nanti akan membuat sistem muncul pesan error. Pengujian update data. Mekanisme pengujian melakukan pengetesan komponen edit dan simpan perubahan yang mana fasilitas tersebut ada dalam satu file hingga mudah dalam menemukannya. Hasil yang diperoleh, komponen edit dan update data berfungsi dengan lancar sesuai diharapkan. Pengujian membuka KRS. Mekanisme pengujian melakukan tes terhadap pengujian, membuka menu KRS serta kemampuan dalam menangani permasalahan apabila terjadi kesalahan pada saat mengakses KRS. Hasil yang didapat, keseluruhan komponen yang ada di dalam menu KRS berfungsi secara baik dengan informasi KRS mahasiswa tersebut. Pada gambar ini adalah letak menu KRS mahasiswa. Ini adalah tampilan KRS mahasiswa. Pemeliharaan sistem. Maksud dan tujuan dari proses pemeliharaan sistem ini adalah untuk mencegah, memperbaiki, menjaga, dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja agar sistem tetap berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Selain itu, pemeliharaan sistem juga berpengaruh penting terhadap performance komputer atau laptop yang dimiliki, karena kondisi komputer atau laptop kita ke depannya tergantung dari bagaimana kita merawat, menjaga sistem dari gangguan-gangguan yang ada. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan sistem. 1. Dari segi implementasi, sistem harus dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, apakah telah mampu menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pemakai. Jika belum, harus mengkoreksi dan memperbaiki program sehingga sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyiapkan backup data atau backup program dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan sistem yang sedang berjalan, seperti hilangnya program karena hardware dalam kondisi rusak atau terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Backup data dan backup program harus dijaga keamanannya dari orang-orang yang tidak berkepentingan. 3. Merawat komputer laptop yang digunakan mengimplementasi sistem tersebut dengan cara rajin membersihkan dari virus apabila ada.
defrag hard disk agar penataan hard disk tidak kacau balau, serta tidak lupa uninstall program yang sudah tidak digunakan lagi, karena akan membuat sistem pada komputer atau laptop berjalan lambat, dan parahnya akan terjadi gangguan terhadap komputer atau laptop itu sendiri. Pembahasan basis data. Dalam sistem informasi mengakses SIA mahasiswa Ubarajaya, ini dengan menggunakan database MySQL, karena MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS yang multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Pembahasan interface atau antarmuka. Pembahasan interface ini bermaksud untuk mempermudah mahasiswa dalam menjalankan aplikasi sistem informasi SIA Ubarajaya dalam hal pengujian interface, yaitu menggunakan cara yang memang fasilitas tersebut sudah tersedia dalam pembuatan link. Kami hanya membedakan nama-nama link yang sangat dibutuhkan dan yang tersedia. Halaman indeks. Halaman indeks ini merupakan halaman utama dari sistem informasi SIA. Halaman ini adalah halaman sebagai halaman awal yang digunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Tidak semua orang dapat mengakses isi atau konten dari sistem informasi pengolahan data tersebut, karena sebelum masuk menggunakan sistem, pengguna terlebih dahulu dihadapkan pada halaman login, yang dimana hanya user yang mempunyai password yang dapat menggunakan aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini, halaman indeks sekaligus halaman login. Halaman login digunakan sebagai sarana menjaga keamanan sistem dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh tampilan halaman indeksnya. Halaman link data akademik. Halaman data akademik ini digunakan oleh seorang mahasiswa untuk mencari data akademik. Dengan memilih menu selanjutnya, maka data yang diinginkan akan muncul. Adapun tampilan data akademik mahasiswa sebagai berikut. Ini ada contohnya nih. Ada dashboard, akademik, biodata, download, e-learning, form, perkuliahan. Halaman link KRS mahasiswa. Halaman link ini memuat data mahasiswa, di mana halaman ini berisikan tentang jadwal perkuliahan mahasiswa, nama mahasiswa, jumlah SKS di setiap semester, ataupun adapun tampilan halaman link KRS mahasiswa sebagai berikut. Ini contohnya. Di sini sudah mengambil 6 semester dengan total SKS-nya pada semester 1 20, pada semester 2 24, 21, pada semester 3, pada semester 4 20 SKS, pada semester 5 24 SKS, pada semester 6 22 SKS. Halaman link KRS mahasiswa. Halaman link ini memuat semua data KRS mahasiswa yang ada di Universitas Ubarajaya, di mana semua data yang telah dimasukkan dan sesuai dengan data yang ada. Contoh tampilan link KRS mahasiswa. Ini contohnya, ada pada gambar ini ada nomor mata kuliah, nama mata kuliah, SKS per mata kuliah, nama dosen, hari dan waktu, ruangan. Ini pun terdapat jadwal ujian dan absensi. Halaman link print KRS. Halaman link ini memuat data KRS mahasiswa yang masih aktif di Universitas Bayangkara, di mana semua data telah dimasukkan dan sesuai dengan data yang ada. Contoh tampilan link KRS mahasiswa.
ini adalah KRS-nya. Jika kita pencet download atau print KRS, ini akan otomatis mendownload KRS tersebut, mahasiswa tersebut. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang dilakukan di web SIA Ubarajaya, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan data pada Universitas Bhayangkara memiliki sistem informasi yang sudah baik. Adapun keuntungan yang dapat didapat setelah sistem terkomputerisasi adalah: 1. Dapat menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan relevan. 2. Dapat menghemat waktu pencarian, pencatatan, dan pemasukan data. 3. Dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat mengedit data dengan mudah. 4. Meningkatkan kerjasama dalam rangka melakukan pelayanan dan promosi secara lebih meluas. Sarannya adalah, dengan kesimpulan di atas, penulis bisa memberikan saran-saran sebagai berikut. 1. Untuk kedepannya, SIA Ubarajaya harus memiliki database yang lebih besar untuk mengoptimalkan akses dari mahasiswa ke link SIA Ubarajaya. Kedua, mengoptimalkan jadwal pengisian KRS agar server tidak error karena mahasiswa yang mengakses secara bersamaan. Daftar Pustaka Anonim 2012, buku pedoman penulisan skripsi. Fantayas, Basis Data Informatika Bandung. Hasni 2007, pemrograman database berbasis web. Geraha Ilmu Yogyakarta. Kadir Abdul 2001, dasar pemrograman web dinamis menggunakan PHP. Yogyakarta Kadir 2001, pengenalan sistem informasi Andi Yogyakarta. Nugroho Bunafit 2004, aplikasi pemrograman web dinamis dengan PHP dan MySQL. Gava Media Yogyakarta. Sutri Tata 2003, analisis sistem informasi Andi Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.